permanen sampai 2029. Apa yang Anda tangkap dari wacana narasi elit ini koalisi permanen dari mahasiswa? Ya, kalau kita mandang dari mahasiswa dan anak muda ya, situasi hari ini mencerminkan eranya Prabowo Gibran mengusung koalisi permanen adalah salah satu langkah kepemimpinan yang salah menurut kita atau kurang tepat ya. Karena seharusnya dengan rentan waktu yang begitu dekat, 100 hari ini mengambil seharusnya keputusan-keputusan untuk mencerminkan seremoni yang baik terhadap masyarakat. Bagaimana kepemimpinannya yakinkan masyarakat bahwa itu akan lebih baik ke depan. Bukan mementingkan, menunjukkan ke masyarakat hanya segelintiran elit-elit. Ini masyarakat memandang bahwa oh ternyata pemerintah gitu ya di atas, dia bilang. Ini kan perspektif yang membuat masyarakat makin tidak yakin dengan eranya Prabowo. Artinya satu sisi yang dikatakan tadi, Prabowo kurang pede dengan kekuatannya. Sebenarnya dalam posisi apapun sekarang yudikatif, eksekutif, dan legislatif, beliau mempunyai kekuatan yang kuat. Seharusnya dengan kekuatan yang kuat tadi itu menjadi optimis dia dalam ketika itikat mau maju 2029. Namun kenapa dikunci dengan koalisi permanen? Nah kalau bahasanya anak-anak aktivis ya, spidol permanen aja bisa dihapus. Apalagi permanen bisa dihapus. Sehingga dengan konsep tadi, ketika ada koalisi permanen, saya khawatirnya nanti diimbangi dengan gerakan-gerakan yang permanen. Apa itu? Gerakan-gerakan mahasiswa ketika kebijakan-kebijakan dihadirkan oleh golongan-golongan permanen yang mementingkan hanya segelintiran golongannya, tidak memandang bagaimana kepentingan di bawah, saya rasa mahasiswa akan hadir di sana. Gerakan-gerakan akan terus ada. Nah hal itu seharusnya punya sumber daya yang cukup panjang, endurance cukup panjang untuk permanen demo terus. Hal itulah yang kita baca melihat situasi saat ini. Tapi yang dibaca oleh gerakan itu ketika koalisi permanen sampai 2029 itu pasangan Prabowo Gibran akan berlanjut 2029-2034 gitu. Kalau kita memandang ya, semoga ya tahun 2029 tidak dipasangkan lagi dengan Pak Wapres ya. Oh, karena kita melihat kemarin Pak Wapres implementasi sebagai kaum anak muda sampai sekarang tidak mencerminkan bagaimana pemikiran-pemikiran anak muda. Bahkan yang kita temuin seharusnya Pak Wapres ketika penyeludupan ke masyarakat membawa bantuan-bantuan sosial dengan APBD negara, dia membawa dengan bantuan Wapres. Ini kan pelanggaran hukum. Uang negara dipakai untuk individu. Seharusnya ada ketegasan dari Presiden, hei Pak Wapres, tak boleh gitu. Nah itu hal yang kita minta sebenarnya dari masyarakat. Oke, baik. Mas Edi, ini koalisi permanen gitu? Apakah memang ingin menyamakan antara keinginan dari pemerintah dan keinginan DPR dalam wujud kemudian segala undang-undang yang kemudian diintroduksi oleh pemerintah kemudian langsung goal. Contohnya RUU Minerba cepat, RUU BUMN cepat gitu atau gimana sih sebetulnya? Mungkin saya perlu meluruskan persepsi bahwa mata, hati, telinga pemerintah itu tertutup seakan-akan sehingga asik sendiri. Asik sendiri? Asik sendiri. Pemerintah asik sendiri? Mengatur-ngatur segala sesuatu sendiri. Jadi elit mengatur segala sesuatu sendiri. Saya ingin meluruskan persepsi itu. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Justru saya lihat sekarang ini keterbukaan, ya, ruang kritik itu dibuka selebar-lebarnya. Diskursus itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Buktinya saja begini Mas. Satu, ketika rame-rame PPN 12% mau naik, itu ternyata dibatalkan kok. Begitu banyak, ketika begitu banyak respons negatif dari pemerintah. Ketika kemudian kita bicara mengenai LPG 3 kg yang sempat ricuh di lapangan, Pak Prabowo langsung mengatakan bahwa harus dijual kembali di pengecer. Itu respons yang betul-betul cepat oleh beliau. Bahkan sekarang ini, hari ini kalau kita bilang bahwa pemerintah itu asik berpikir untuk dirinya dan kelompoknya sendiri, hari ini masyarakat masih banyak mendapatkan bantuan dukungan secara umum ya dalam bentuk misalkan begini. Sekarang ini yang namanya subsidi sangat besar. Subsidi energi, subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik. Jadi maksudnya begini, keberpihakan terhadap masyarakat itu sangat besar dan sangat diperhatikan. BLT, bansos masih sangat besar. Nah, kalau tadi yang ditanyakan kepada kami, apakah kemudian koalisi itu permanen itu kemudian bertujuan untuk membuat segala sesuatunya itu bisa menjadi cepat demi kepentingan elit, itu saya katakan begini, pembahasan RUU Minerba, revisi RUU Minerba saja itu melibatkan partisipasi masyarakat, ahli, akademisi masih dilibatkan di situ. Dibuka ruang diskursus untuk kemudian menerima masukan, menerima kritikan yang juga luas. Begitu pula dengan rancangan undang-undang lainnya. Kita pasti, jadi gini Pak,
DPR dikritik ketika dikatakan bahwa DPR nggak produktif. 1 tahun hanya bisa menghasilkan sekian legislasi. Tetapi ketika kita melahirkan legislasi, dikritik juga. Kenapa ekspres dilakukannya? Padahal setiap legislasi itu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, Mas. Oke, baik Yunarto Wijaya. Tadi kalau alasannya kan PPN didengar, LPG didengar. Tapi Anda baca ini memang diorkestrasi supaya begitu atau gimana? Testing the water atau gimana sih? Kalau nggak viral didengar nggak? Kalau nggak viral nggak didengar. Nah itu. Jadi perbedaan persepsi antara apa yang sudah diyakini benar oleh pemerintah dengan sebagian masyarakat yang tidak puas itu di setiap rezim terjadi. Bagaimana cara meresponnya itu yang menurut saya menjadi catatan kritis. Jangan kemudian direspon dengan cara memberikan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan yang mengkritik adalah musuh, tidak ingin membangun bangsa bersama-sama. Itu poin pertama. Jangan direspon juga perbedaan pendapat dalam konteks membangun negeri ketika semua partai harus diajak masuk dalam barisan koalisi. Dan ketika ada partai yang tidak ingin ke dalam barisan koalisi, lalu dianggap tidak ingin membangun bangsa bersama-sama. Jangan kemudian diselesaikan dengan cara membangun yang berisik di bawah, yang menuntut di bawah, yang mau dibangun koalisi kemesraannya malah di atas. Dengan mengatasnamakan permanen. Ketika itu yang terjadi dalam sejarah politik, sebuah upaya membangun koalisi sebesar-besarnya itu selalu berujung pada kekuatan elit yang meningkat. Dan ketika kekuatan elit terlalu besar tidak diimbangi oleh adanya oposisi dan dibukanya saluran untuk kemudian berdialog, itulah semi otoriter, bahkan bisa cenderung mengarah kepada otoriter. Dan saya tidak berlebihan mengungkapkan itu, bahkan saya sekarang ingin kemudian menagih janji kepada partai-partai yang menurut saya harusnya konsisten terhadap agenda reformasi. Pernah lho Pak Prabowo mengungkapkan dalam konteks pilkada bahwa karena biaya mahal, karena adanya money politik, kenapa tidak dibuat tidak langsung juga? Apa yang tadi kita takutkan dengan kecurigaan mengenai koalisi permanen yang membuat jarak semakin jauh, yang sangat elitis, yang sangat oligarkis, kalau puncaknya kemudian dibenarkan, dijustifikasi oleh perubahan sistem, terutama pilpres, yang dibuat tidak langsung dan hanya diserahkan kepada partai-partai, menurut saya demokrasi dan reformasi kita selesai. Dan saya berharap PAN dan PKB yang hadir di sini berani menjamin mengenai konsistensi terhadap pemilu langsung yang sudah kita sepakati. Oke, Mas Basil, ini tadi Mas Toto saya simpulkan bahwa reformasi itu bisa selesai atau ada orang mengatakan sudah selesai sebenarnya. 6 tuntutan reformasi sudah dinormalisasi kembali ke tahun 1998. Betulkah seperti itu sih? Apa yang disampaikan oleh Mas Toto dan teman-teman yang lain ya, menurut saya memang kritik pendapat dari masyarakat pro kontra itu biasa saja. Itu normal di setiap rezim. Nah, kecurigaan, praduga, termasuk ini nanti akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar. Presiden dipilih lagi oleh MPR. Sah-sah saja. Tapi? Sah-sah saja untuk disampaikan oleh Mas Yunarto atau siapapun. Yang jelas kami tidak tuli, PKB tidak tuli juga. Kita ini ada di dalam koalisi tapi kami tidak tuli. Kami tetap akan mendengar aspirasi, kami tetap juga akan mendengar masukan, kami juga akan membaca arah sejarah. Kami juga tidak ingin dipersalahkan di dalam sejarah. Oleh sebab itu menurut saya terkait dengan koalisi permanen ini, tidak usahlah dengan nada yang berlebihan, saya gitu, kecurigaan yang berlebihan. Toh ini cuma wacana, belum tentu juga dikerjakan. Bukan udah jalan? Kan baru wacana itu. Baru wacana? Baru wacana. Oke. Yang jelas fakta politiknya memang sekarang di parlemen ini, kami juga kan baru datang belakangan juga. Itu artinya Pak Prabowo juga terbuka kan untuk berkoalisi dengan kami yang juga berbeda ketika itu. Saya pikir itu penghormatan, bukan apa namanya membuat oligarki atau apapun. Kami juga ingin membantu pemerintahan, ingin bekerja sama di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, menurut saya yang disebut koalisi permanen yang secara spontan disampaikan oleh Pak Prabowo, menurut saya belum menjadi sesuatu yang dijalankan. Baru disebut atau tidak, koalisi di parlemen sudah 80%. 80% kan? Iya memang, mau disebut permanen tidak permanen, itu faktanya. Dan saya berharap apa yang menjadi keputusan DPR itu tidak semuanya juga salah.
kita ini cepat salah, lambat salah. Oke. Kalau cepat disebut kecepatan, kalau lambat kelambatan. Kita ini juga mendengar aspirasi masyarakat, kaitannya dengan Minerba kita juga dengar. Ini malah memberikan peluang kepada koperasi, pihak swasta, perguruan tinggi bahkan ormas. Nah oleh sebab itu maksud saya bukan soal cepat atau tidak cepat, tetapi keputusan yang diambil oleh DPR bersama pemerintah itu juga memikirkan dampaknya kepada rakyat. Tidak ada yang kemudian diabaikan. Kalau ternyata bertentangan dengan kehendak rakyat, DPR juga nggak akan terus maju kok. Oke, baik. Prof. Sulis, pertanyaan saya, masih adakah reformasi 1998? Itu yang saya khawatirkan ya, kalau melihat dari periode sebelumnya selama 10 tahun itu, apa yang dibangun, kita punya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, KPK dan lain-lain sebagai hasil dari reformasi, berapa ribu orang meninggal, ada mahasiswa juga, UI, Atmajaya dan Trisakti. Tapi nyata-nyatanya distrust publik sudah begitu besar karena melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana itu semua diruntuhkan. Bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa direkayasa putusannya, bagaimana kemarin ada tatip DPR yang mengatakan bahwa melaksanakan fungsi pengawasan DPR itu boleh mencopot Political recalling. Hakim MK, Ketua KPK, itu apakah tidak meruntuhkan apa yang sudah diperjuangkan 26 tahun yang lalu? Banyak sekali sendi-sendi ketatanegaraan yang digoyang-goyang. Juga bagaimana hubungan-hubungan relasi negara dengan publik itu digoyang-goyang karena berbagai kebijakan dan instrumen-instrumen hukum yang dibuat secara one-sided saja. Jadi sebetulnya kita harus pertanyakan apakah reformasi 98 itu masih berjalan seperti yang dicita-citakan atau tidak. Atau memang harus balik kepada dinormalisasi menuju 1998? Ya kita semua harus sama-sama membaca apa yang pernah terjadi dalam sejarah. Kan orang Indonesia itu teralienasi dari sejarahnya sendiri. Nggak tahu apa yang pernah terjadi sehingga kita nggak punya catatan untuk membangun ke depan. Mana yang harus diteruskan, mana yang harus tidak dilakukan gitu. Oke, Mas Lukman. Pertanyaan saya sama, banyak orang mengatakan bahwa ini era menuju era pasca reformasi. Karena reformasi sudah berakhir, ditandai dengan berbagai tadi ya, yang Prof. Sulis katakan KPK yang independen, masuk dalam kekuasaan eksekutif, ya, kembalinya multifungsi TNI, otonomi daerah sudah diresentralisasi ke Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana Anda merespon itu? Ya, jadi era saat ini adalah era bagaimana kita mengisi, menerapkan, melaksanakan tuntutan reformasi itu sebenarnya. Bukan justru malah mengingkari tuntutan reformasi. Oleh karenanya menurut hemat saya wacana koalisi permanen misalnya, hentikan itu. Jangan lagi mengisi ruang-ruang publik kita. Karena ini konsumsi elit itu. Ruang publik itu mestinya diisi dengan bagaimana upaya kita bersama menyelesaikan persoalan real masyarakat kita. Sekarang ini kan yang kita perlu seriusi misalnya distrust. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat kita. Tagar kabur aja dulu itu harus diseriusi itu. Iya. Jangan dianggap enteng karena itu adalah manifestasi dari sebagian Gen Z, generasi muda kita yang sudah tidak lagi percaya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di negeri sendiri dan seterusnya. Oleh karenanya saya hadir di sini mewakili Gerakan Nurani Bangsa, ini ingin mengajak kita semua bagaimana andai kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan atau menunaikan amanah yang ada pada diri kita masing-masing, setidaknya mari kita gunakan rasa. Dalam menjaga ikatan kebangsaan ini. Jadi berempatilah kepada rakyat, bersimpatilah gitu, bertimbang hati, bertenggang rasa, karena ini yang menurut saya rakyat butuhkan dari penyelenggara negara. Terima kasih Mas Edi, Gus Jazil, Mas Lukman, Heri, dan Prof. dan Sunarto Wijaya. Unjuk rasa jalanan dan media sosial adalah ekspresi kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran
sekaligus harapan perbaikan terhadap nasib negeri. Kecemasan perlu didengar, bukan dihardik. Kegelisahan perlu diresapi, bukan dihakimi. Ubahlah kekhawatiran menjadi fajar harapan dan bukan dihadapi dengan sikap arogan, apalagi kekerasan. Sejatinya kekuasaan itu datang dari suara rakyat yang mungkin sedang berada di jalanan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.